Selamat datang di Temukan Kata, karena kata kita bertemu. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya dengan Taska Adiati dalam Temukan Kata, karena kata kita bertemu. Malam ini saya bersama dengan seorang narasumber. Perkenalkan, beliau adalah Miss Clara Christine. Halo Miss Clara. Halo Taska, apa kabar? Lama tidak bertemu. Semoga sehat. Baik, bagaimana Miss Clara kabarnya di sana? Di mana Miss Clara sekarang berada? Saya sekarang di Bandung. Cuacanya lebih sejuk pastinya ya. Sebelumnya Miss Clara berada di Jakarta bersama dengan saya di sebuah sekolah di Jakarta. Saat ini Miss Clara terpisah berada di Bandung. Masih di sekolah juga ya Miss Clara ya? Masih. Saya masih tetap mengajar. Level yang sama juga. Boleh perkenalkan dulu Miss Clara. Nama saya Clara Christine. Asli orang Kalimantan. Ya. Saya sebenarnya tidak berencana menjadi guru. Ya, jadi saya sempat selesai SMA, saya kuliah di bidang lain, sempat kerja berapa puluh tahun di bidang usaha yang berbeda. Lalu di tahun 2001 saya ingat itu saya terpanggil untuk menjadi guru. Mungkin juga karena dulunya sempat jadi mencoba mengajar di beberapa sekolah, pernah ngelesin murid. Jadi setelah bosan kerja di perusahaan, saya mutusin untuk jadi guru. Jadi pengalaman mengajar saya itu mulai ketika saya mengambil sertifikasi untuk mengajar TK Montessori di California, di Amerika waktu itu. Tahun 2002, saya kembali ke Indonesia 2005. Saya sempat mengajar di beberapa sekolah yang bukan Montessori, di Jakarta juga. Sempat di sekolah IB, sempat di sekolah yang sekolah swasta yang menerapkan metode Australia. Lalu 8 tahun terakhir saya akhirnya bekerja di sekolah Montessori sesuai dengan background pendidikan saya. Begitu saja, sudah. Baik Miss Clara, terima kasih atas perkenalannya. Jadi teman-teman semua, Miss Clara ini adalah 8 tahun terakhir mengajar di level SD, betul ya Miss Clara ya? Ya, 5 sebenarnya. Karena ketika saya masuk waktu itu saya ngajar di TK, 3 tahun saya ngajar di TK. Oh, sebelumnya di TK dan 5 tahun terakhir mengajar di level SD. Iya, betul. Kenapa Miss Clara memutuskan untuk akhirnya menjadi seorang guru, baik itu di level TK, mungkin sekarang di level SD, lebih lama di level SD. Kenapa menjadi seorang guru? Saya kira sih sebenarnya gini, ada teman yang cerita bahwa semua guru itu pada dasarnya itu adalah orang-orang ekstrim, dan saya kira dia betul. Jadi ketika saya di bidang lain, saya sering mendengar keluhan orang-orang bahwa ini kenapa maksudnya bangsa Indonesia itu seperti begini, tidak disiplin dan segala macam. Jadi saya pikir daripada saya ikutan ngomel gitu ya, lebih baik saya mencari jalan bagaimana caranya untuk memberikan kontribusi untuk perubahan itu. Saya ingat dulu saya pernah ikut semacam workshop seminar yang membuat saya jadi terpanggil untuk menjadi guru. Dan itu bagaimana awalnya hal itu terjadi. Jadi buat saya ada hal-hal penting yang saya kira saya mau rubah di masyarakat. Misalnya salah satunya itu mengenai
ada semacam stereotype untuk perempuan, anak-anak perempuan bahwa mereka tuh harus cantik, mereka itu harus manis, mereka nggak usah pintar, tapi mereka harus manis. Dan itu sebenarnya yang saya mau rubah, salah satunya. Jadi saya datang dengan satu idealisme bahwa uh, saya akan merubah, paling tidak untuk murid-murid saya sendiri. Oke, dengan tujuan itu tadi ya, Miss Clara ya. Nah, sebenarnya ada kaitannya dengan hal yang akan kita bahas malam ini, teman-teman semua, yaitu berhubung penggunaan bahasa Indonesia yang sekarang juga sedang saya dalami, sedang saya juga pelajari dengan anak-anak di sekolah. Rasanya kita perlu mendiskusikan ini lebih jauh tentang penggunaan bahasa Indonesia di level SD, mungkin juga TK, tapi saat ini kita akan fokuskan pada level SD. Menurut Miss Clara sendiri ya, kenapa anak-anak SD di sekolah-sekolah, mungkin sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, ini lebih banyak menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia-nya? Bagaimana menurut Miss Clara? Saya kira ini trennya sudah berlangsung 20 tahun lebih ya. Saya ingat kalau dulu saya belajar bahasa Inggris itu waktu saya kelas 4 SD. Tapi anak-anak sekarang mulai belajar bahasa Inggris itu waktu mereka ada yang dari umur 2 tahun. Ya. Mulai dari TK itu sudah banyak yang dimasukkan ke sekolah yang berbasis bahasa Inggris. Jadi sebenarnya itu tidak heran kalau nantinya di level yang lebih tinggi, level formal seperti SD, mereka banyak yang tergagap-gagap dalam menggunakan bahasa Indonesia. Karena kan sebenarnya studi yang dilakukan itu menunjukkan bahwa anak itu mulai membentuk kemampuan bahasanya itu justru ketika dia umur di bawah 5, ya, di bawah 5, di bawah 6. Jadi kalau misalnya dari umur yang begitu muda, mereka sudah diajarkan bahasa asing dan bukan bahasa ibunya, ya nantinya mereka tidak akan merasa memiliki bahasa Indonesia itu. Saya kira ini satu fenomena yang terjadi, saya kira sih memang di kota-kota besar ya, di mana ada orang tua dengan latar belakang finansial yang lebih baik memutuskan bahwa akan lebih baik kalau anaknya dari kecil itu sudah belajar bahasa Inggris terutama. Lalu bahasa Indonesia itu di nomor 2-kan atau di nomor 3-kan. Gitu. Jadi banyak anak-anak kita yang dari kecil sudah belajar bahasa asing, fondasi bahasa Indonesianya tidak kokoh. Gitu. Lalu ketika dengan adanya media mereka dipengaruhi, mereka menonton film-filmnya juga yang berbahasa asing, mereka tidak merasa ada suatu kebutuhan yang mendesak untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik. Saya kira itu sih salah satunya. Menarik dari sisi pembiasaan dari rumah sebelum usia 5 tahun tadi ya, orang tua sudah menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi di rumah bersama anaknya, dan juga media-media yang digunakan di rumah, di lingkungannya juga menggunakan bahasa asing. Rasa rasa tidak memiliki itu tadi juga penting. Sebenarnya rasa tidak memiliki itu ditumbuhkan dari mana sebenarnya seharusnya ya? Kalau kita bicara dari sekolah, ya kita punya kurikulum misalnya, atau kita punya tuntutan anak-anak harus belajar bahasa Indonesia supaya mencintai, melestarikan dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya datang dari mana sih kecintaan, rasa memiliki itu sendiri terhadap anak-anak? Saya kira ya, ini sih bukan untuk menyalahkan pihak manapun. Tapi memang
Saya kira anak-anak ini terutama yang di bawah 6 tahun, mereka ini kan kemampuan menyerapnya itu luar biasa, ya. Tapi ya itu hanya sebatas menyerap, belum bisa menganalisa mana yang baik dan benar. Jadi saya kira itu sebenarnya memang tugas orang tua, tugas keluarga untuk memutuskan bahwa ini anak mau diarahinnya pendidikannya itu seperti apa. Terus anak itu mau dibentuknya seperti apa, ya kan? Jadi saya juga tidak bisa mengatakan apakah itu lebih baik atau lebih buruk. Barangkali orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis bahasa Inggris itu punya harapan bahwa ini supaya anaknya itu lebih bisa bersaing di zaman globalisasi semacam ini. Tapi dalam ini sebenarnya memang ada studi yang menemukan bahwa kalau fondasi bahasa ibu dari si anak ini tidak kokoh dari pada saat dia masih muda, itu nanti ketika dia belajar bahasa asing, uh, ininya di usia-usia tertentu atau di level tertentu dua-duanya itu akan mengalami stagnasi gitu. Jadi dan saya melihat sendiri murid-murid saya, walaupun ini bukan hasil research yang sudah dalam jumlah banyak, tapi banyak anak-anak yang di kelas 3 SD itu bahasa Inggrisnya mungkin ngomongnya lancar, tapi mungkin menulisnya kurang. Bahasa Indonesianya tuh kedengarannya seperti terjemahan ya, kayak oh, wow. Ya yang suka kita guyon gitu ya, membaca bahasa satu teks bahasa Indonesia tapi dengan gaya bahasa Inggris gitu. Nah itu yang terjadi di zaman sekarang ini, anak-anak yang berbahasa seperti itu. Maksudnya mukanya itu kelihatan sekali muka Indonesia, tapi kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu asing. Nah, sebenarnya ketika anak-anak menggunakan bahasa Indonesia misalnya lalu bercampur dengan bahasa Inggris atau sebaliknya bahasa Inggris bercampur dengan bahasa Indonesia, tidak jarang anak-anak mengalami kesalahan berbahasa atau misalnya kekeliruan berbahasa atau mencampur gitu karena mereka tadi fondasinya kurang kuat secara struktur atau secara kosakata. Sejauh mana kita perlu memperbaiki, misalnya pada usia berapa, lalu ya pada tatanan mana, apakah strukturnya atau cara berbicaranya atau seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya memaklumi kalau anak itu maksudnya campur aduk. Ya, maksudnya kalau kita orang dewasa belajar dua bahasa pada saat yang bersamaan itu pasti tercampur. Ya, saya mengalami ketika saya belajar bahasa Perancis dan juga dalam sehari-hari banyak menggunakan bahasa Inggris. Itu tidak jarang kedua bahasa itu tercampur. Ya, jadi saya akan mengucapkan kata bahasa Inggris yang sebenarnya mungkin asal usulnya dari Perancis dengan cara Perancis. Dalam hal mana itu sebenarnya hal yang salah. Jadi maklum aja kalau misalnya ada anak yang belum paham mengenai struktur bahasa dan lain-lainnya, lalu pada saat usia yang masih muda mereka menggunakan dua bahasa dan terjadi saling silang gitu tuh hal yang rumah. Saya kira kalau itu menjadi suatu kebiasaan, kalau misalnya entah itu pihak guru atau pihak orang tua di rumah memperhatikan bahwa itu bukan hal yang terjadi sekali-sekali aja, tapi terus-terusan. Nah, pada saat itu sebaiknya dilakukan intervensi. Kalau di kelas, saya melihat ada anak-anak yang seperti itu, saya hanya mengatakan, saya bilang, kalau memang mau bicara bahasa Inggris, gunakanlah bahasa Inggris secara penuh. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia dengan penuh. Jadi kita mengirimkan pesan kepada anak
bahwa tidak ada bahasa yang lebih baik. Ya. Dua-duanya itu sama pentingnya. Itu sebenarnya yang saya kira dari pihak sekolah, dari pihak guru itu bisa lakukan. Lah kalau misalnya untuk di rumah itu kembali lagi ini untuk orang tuanya mana yang lebih penting, ya kan? Saya kira kita tidak bisa apa ya mengatakan bahwa kalau keluarganya lebih penting bahasa Inggris berarti dia begini dan begitu. Saya kira itu kembali ke nilai dari masing-masing keluarga sih. Baik, jadi pada tahap ketika proses tersebut berulang, jadi anak-anak perlu dikembalikan gitu ya. Sebenarnya yang mana bahasa yang dia akan kuasai lebih baik dan bahasa mana yang dia akan kuasai secara mendalam. Gitu kali ya Miss Clara ya. Saya kira Oke, terus juga nah ada fenomena yang menarik buat saya sendiri. Karena adanya tuntutan ujian nasional di sekolah pada tahun-tahun sebelumnya, jadi anak-anak yang berkemampuan bahasa Indonesia biasa-biasa saja pada saat dia kelas 4 atau kelas 5, ketika sudah masuk kelas 6, sudah mulai panik gitu ya, atau sudah mulai, aduh gimana ya untuk menghadapi UN gitu. Jadi persiapan bahasa Indonesia yang dilakukan, belajar ini hanya untuk pembelajaran untuk persiapan UN. Ya, menurut Mas Clara bagaimana melihat fenomena anak-anak belajar hanya untuk ujian? Saya kira itu ada dua hal. Kalau ditanya mengenai ini UN, saya terus terang merasa gini. Di satu sisi UN itu sebenarnya membebani anak, ya. Boleh bilang hampir semua sekolah swasta anak kelas 6 itu kehilangan masa belajar yang sesungguhnya karena persiapan UN. Tapi di pihak sisi yang lain, anak-anak yang biasanya tidak menghargai bahasa Indonesia lalu dituntut untuk mengikuti UN, tiba-tiba terpaksa harus belajar bahasa Indonesia. Jadi saya kira itu bukan hal yang buruk. Walaupun kalau ditanya pendapat saya terus terang merasa UN itu mungkin efektif. Tapi hey, anak-anak belajar bahasa Indonesia terpaksa. Itu yang jadi pertanyaan lanjutannya adalah kenapa harus menunggu ujian gitu kan untuk belajar bahasa Indonesia? Sejauh ini apa minatnya kurang atau seperti apa untuk belajar bahasa Indonesia? Kenapa harus ada desakan dari luar gitu untuk mempelajari bahasa Indonesia? Saya kebetulan punya pengalaman mengajar di beberapa sekolah swasta, ya, yang berbasis bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini memang tergantung komunitas sekolahnya. Ada sekolah yang ketika mengajar, ya, mereka menunjukkan rasa penghargaan yang tinggi terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Walaupun mungkin dalam pelaksanaan pengajaran itu mungkin modalnya 50%, setengah-setengah. Tapi sikap dari sekolah itu ada yang membuat anak itu memang bangga berbahasa Indonesia dan karena rasa bangga itu mereka ada dorongan untuk bisa berbahasa Indonesia yang lebih lancar. Tapi ada juga sekolah tempat saya mengajar yang benar-benar perhatian untuk bahasa Indonesianya itu sangat kurang. Sehingga itu mengirim pesan ke anak-anak bahwa bahasa Indonesia itu nggak terlalu penting di luar dari mengikuti UN ya. Jadi saya kira sebenarnya pihak sekolah, siapapun yang bergerak di bidang pendidikan itu harus ingat bahwa kita ini punya misi.
kita tidak sekedar mengajar anak-anak cara membaca, menulis, tapi kita juga punya misi. Ya. Ini sekolah mau dibawa kemana? Anak-anak kita ini mau dibawa kemana? Jadi saya kira itu penting. Tapi ya masalahnya ada juga sekolah yang dikendalikan oleh istilahnya tenaga-tenaga kerja asing yang tidak punya kepentingan nasionalisme yang sama gitu. Saya kira kita semua tuh bertanggung jawab. Siapapun yang bergerak di bidang pendidikan itu bertanggung jawab untuk mendidik generasi yang muda supaya mereka mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya kira itu. Baik. Kira-kira menurut Miss Clara, tips apa yang bisa tadi Miss Clara bilang ada sekolah-sekolah yang mungkin menaruh sikapnya atau menyatakan sikapnya terhadap bahasa Indonesia, memberikan penghargaan yang baik kepada anak-anak yang menggunakan bahasa Indonesia sehingga anak-anak bangga menggunakan bahasa Indonesia, sehingga anak-anak merasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Ada juga sekolah yang menyatakan sikapnya atau mengirim pesan secara tidak langsung, oh ya bahasa Indonesia hanya digunakan hanya untuk ujian misalnya seperti itu. Lalu kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan oleh sekolah atau guru misalnya atau orang tua sebagai orang-orang juga yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah, kira-kira apa yang bisa dilakukan atau kegiatan atau strategi apa yang bisa dilakukan untuk sama-sama kita meningkatkan atau menyatakan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia? Saya kira itu semua pihak itu harus bekerja sama. Dan dalam hal ini saya kira peran pemerintah itu juga penting, ya kan? Saya lihat sih sebenarnya memang ada usaha dari Dignas untuk beberapa tahun terakhir ini untuk lebih mengawasi cara sekolah-sekolah, terutama yang tadinya tuh sekolah swasta plus gitu, dalam menjalankan proses pendidikan, terutama dalam hal pengajaran bahasa Indonesia. Jadi kita tuh semua harusnya berperan, harus ingat gitu ya. Ini orang Indonesia, sekolahnya di Indonesia, mau basisnya apa, tetap yang terutama kalau memang yang anak-anak muridnya adalah sebagian besar orang Indonesia, kita punya kewajiban untuk mengajar memberikan contoh lah penggunaan bahasa Indonesia, dan itu bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya saya pernah kerja di sekolah di mana semua staf guru ya itu dipanggil dengan nama Pak atau Ibu, bukan Mister atau Miss atau Mrs. Itu aja sebenarnya menurut saya itu contoh nyata dari suatu penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Ya. Sekarang kan banyak sekali kan kalau saya di mana-mana juga panggilnya Miss. Tapi kalau ada anak yang manggil saya Bu Clara, saya tahu dia pasti murid saya yang dari sekolah yang satu itu. Karena hanya sekolah itu yang menggunakan. Ya. Jadi itu sebenarnya membuktikan bahwa anak itu bisa dikondisikan. Dan saya kira juga orang tua itu harus cukup kritis ya ketika mereka datang ke suatu sekolah sebelum memutuskan untuk memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, itu mereka harus ini juga harus jelas ini apa yang mereka harapkan dari anak. Sekarang masalahnya bukan hanya anak bisa baca dan menulis menghitung, semua sekolah mengajarkan itu juga kan. Tapi sekarang nilai apa sih yang mau ditekankan? Jadi kalau misalnya orang tua menganggap globalisasi internasional bahasa Inggris dan bahasa Mandarin itu penting, ya pergilah ke sekolah-sekolah yang memang istilahnya fokusnya ke arah sana. Tapi kalau misalnya buat orang tua itu penting, anak tahu negaranya apa, bahasanya apa, dan benar-benar belajar mengenai itu, saya kira
orang tua juga harus lebih kritis dalam memilih. Ya. Kalau buat guru ya sama, kita punya pilihan gitu kan. Ya, kalau memang kita merasa suara kita tidak terwakili oleh sekolah tertentu, ya jangan melamar ke sana atau cari kerjaan yang lain. Ya kan? Baik, Miss Clara. Tampaknya menyenangkan sekali ya berbicara tentang bahasa anak-anak, kapan mereka mulai berbahasa, kapan mereka mulai menyerap bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya ternyata di usia yang sangat-sangat muda, banyak sekali orang-orang atau rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang sudah memperkenalkan bahasa asing kepada anak-anaknya dengan berbagai macam alasan gitu ya. Lalu juga menyerap bahasa dari berbagai media, dari berbagai lingkungan. Kalau mengenai media, saya kira saya juga perlu mengingatkan. Sekarang ini kalau kita nonton TV Indonesia, banyak sekali pembawa acara presenternya itu yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, yang campur-campur. Ya kayak ya khas orang Jakarta Selatan kayak Jaksel. Sedikit-sedikit campur. Dan saya kira siapapun yang menjadi public figure, apalagi yang mereka di depan kamera, itu punya tanggung jawab untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Ya. Karena itulah yang akan diserap oleh anak-anak ketika mereka menonton. Kalau misalnya di media gitu ya, kita melihat ada pejabat yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik, itu kan sebenarnya mengirimkan pesan apa ke anak-anak kita? Bahwa mereka bisa saja menjadi pejabat, mereka bisa saja menjadi presenter tanpa perlu belajar bahasa Indonesia yang baik. Ya kalau memang nanti hidupnya akan di luar sana, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau memang nantinya hidupnya dia, profesinya dia, kerjaannya dia, bisnisnya nanti akan di Indonesia, itu perlu pengetahuan mengenai bahasa itu perlu. Itu yang membedakan ya sekarang ya kita lihat ya bahwa ada perusahaan asing yang masuk, ada juga perusahaan yang didirikan oleh anak Indonesia gitu. Kelebihannya yang Indonesia itu adalah karena dia tahu ini kultur lokal itu seperti apa. Jadi iklannya itu juga mengena gitu. Itu penting gitu. Saya kira ketika jangan lupa gitu. Ketika kita di depan anak-anak, mereka mengeluh, kenapa sih harus belajar bahasa Indonesia? Kita harus kasih alasan yang yang meyakinkan. Kenapa sih itu penting? Ya kan? Sama lah, kenapa itu penting belajar berhitung gitu. Jadi kita harus kasih alasan yang meyakinkan supaya mereka ada usaha untuk bisa. Mungkin sambil ngomel-ngomel atau mengeluh gitu, tapi mengerjakan. Jadi anak harus tahu kenapa sih mereka harus belajar pelajaran-pelajaran tertentu. Kenapa sih itu penting bagi kita untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik. Baik. Wah, tidak terasa waktunya sudah menunjukkan 29 menit ternyata. Iya. Menarik sekali perbincangan kita malam ini dengan Miss Clara tentang bahasa Indonesia pada anak-anak usia SD, pada level SD yang begitu banyak. Sebenarnya 29 menit sangat kurang. Ya, kalau apalagi kalau misalnya ada yang berdebat tidak setuju, itu bisa heboh lebih ramai. Nanti kita boleh buka buka sesi pertanyaan dalam forum chat mungkin ya, kita boleh melanjutkan diskusi berdasarkan Oke, kita akan bahas tentang topik A, topik B, topik C gitu ya. Boleh juga. Jadi di sini dapat saya simpulkan Clara tentang pembahasan kita tadi, yaitu fondasi berbahasa dari keluarga dan juga kesepakatan gitu ya, kesepakatan dari keluarga bagaimana mereka mau mengarahkan anak-anak menggunakan bahasa yang mereka pilih gitu, baik bahasa Indonesia secara baik dan benar ataupun bahasa asing secara baik dan benar gitu ya, lebih baik dan mungkin lebih lebih menyenangkan lagi bisa mengutamakan bahasa Indonesia, bisa melestarikan bahasa daerahnya
kita belum bahas yang itu, dan juga menguasai bahasa asing. Juga di sini ketika proses kesalahan berbahasa berulang, kita perlu intervensi dan kembali kepada orang tua. Dan tadi yang paling akhir adalah minat, menumbuhkan minat terhadap bahasa Indonesia, kecintaan kepada anak-anak kita, rasa nasionalisme, dan yang paling penting adalah untuk anak-anak level SD ini mereka harus tanamkan kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga media yang selama ini atau saat ini banyak sekali memapar anak-anak kita dengan berbagai macam sajiannya yang ya begitulah adanya gitu ya. Jadi semua pihak bertanggung jawab atas penyerapan bahasa. Ya, contohnya gini, sekarang ini susah sekali nyari buku-buku bahasa Indonesia yang bagus atau yang menyenangkan. Yang ada itu kebanyakan buku textbook atau buku yang saduran. Di mana ini para penulis buku cerita bahasa Indonesia yang bagus? Jarang ada. Jadi semua orang tuh sebenarnya harusnya terlibat, ya, penerbit, penulis, pemerintah, gitu. Kalau kita sekedar cuma bilang, oh merdeka, bangga menjadi Indonesia, tapi tidak melakukan apa-apa untuk hal itu hanya lip service aja. Ya, jadi harus ada tindakan nyata ya. Seperti apa yang saya lakukan sekarang ya. Mungkin ya, seperti saya menjadi guru, karena itu panggilan. Oke. Terus Clara, terima kasih banyak atas obrolan malam ini. Saya sangat terkesan. Sangat menikmati perbincangan kita. 30 menit hampir menyelesaikan perbincangan ini, nampaknya memang kurang dan kita perlu adakan sesi lainnya dengan Miss Clara. Kamu harus mulai manggil saya Bu Clara, jangan Miss. Oh, Ibu Clara, baik. Ya? Baik, Ibu Clara, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas berbagai macam informasi, pengalaman, lalu juga kesan gitu ya yang dirasakan dan ingin membagikannya kepada kita semua malam hari ini. Dan terima kasih Miss Clara, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di Temukan Kata, karena kata kita bertemu.